Oke, masih 11 orang. Tes. Tes 1. Halo. 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 Bisa didengar? Bisa, Pak. Pak. Oke. Udah connect cepet ya. Oke, kita langsung aja saya buka. Lebih screen aja. Oke, saya langsung aja sambil kita buka untuk NetBeans-nya. Mungkin untuk kali ini kita akan coba desain beberapa form terlebih dahulu. Ya, jadi bagaimana cara mendesain antarmuka di dalam aplikasi Java NetBeans. Oke, loading ya, kita tunggu aja. Untuk ngedesain ya yang pasti kita harus buka NetBeans-nya. Jadi kalau kemarin kita udah sampai di dalam database, udah kita skip. Boleh dibuka, boleh enggak, atau mungkin nanti waktu kita masukin codingnya untuk raw data, baru nanti kita lihat lagi, mana tahu lupa, database-nya namanya apa, nanti mungkin kolom-kolom field-nya tadi namanya apa dan sebagainya. Nah, jadi nanti kita akan bisa lihat kembali kalau kita udah selesai ngedesainnya. Nah, oke, kita buka dulu. Nah, kalau untuk saat buka ini sih di awalnya itu examnya sih boleh aktif, boleh enggak ya. Ini mungkin karena memang lagi streaming seperti ini ya, pakai Zoom, jadi karena banyak yang dibuka jadi agak lambat dia. Nah, sambil menunggu, nah ini dia yang kemarin berarti 20 MI ya. Kalau yang MI 2 ini MI malam, MI 1 berarti seharusnya ya. Ini pagi PKG ya, pagi apa? Oke, sampai di sini kemarin ya, kita udah buatin projectnya satu buah. Lalu kita udah buatin di sini ada 4 buah package. Jadi kalau lupa caranya itu klik di sini, klik kanan new Java package ya. Di video tutorial yang terakhir saya kirim sudah saya upload beberapa hari yang lalu, mudah-mudahan ada yang lihat. Dan ini juga saya akan report kembali nanti. Nah, jadi untuk buat package-nya pada Java package ya. Nah, di sini untuk yang pertama ini mungkin karena kita sudah tidak butin kan ya, karena kan ini bawaan waktu kita buat pertama kali dia nge-create sendiri. Jadi untuk bagian di sini mungkin bisa kita hapus saja. Nah, yang ini. Jadi yang ini saya hapus saja. Saya delete. Oke, delete refactor. Oke, karena itu kan nggak dibutuhin ya, karena nanti kita punya koneksi sendiri. Nah, lalu selanjutnya kita beralih kepada data buku dulu, kita desain dulu semuanya, nanti baru kita buatin event crowd-nya, koneksi database-nya seperti apa. Nah, kemarin di sini kita udah buka, kita bukain. Jelek nih. Nah, ini kemarin, ya masih kosong. Oke, nah ini kemarin belum sempat begitu detail kemarin dijelasin. Saya akan review kembali. Jadi saat kita buat pertama kali ini ya, saya ulang lagi ya. Ini saya delete dulu ya. Saya ulang kembali buatnya. Jadi mungkin kalau kemarin kelupaan kita review kembali. Nah, jadi saat kita udah buat package itu gunanya buat apa ya? Karena kita kan punya tabel, tabelnya kemarin ada 4 ya. Itu kita gunakan untuk mengelompokkan form-form atau mungkin perintah-perintah event yang namanya lah CRUD kemarin. Ada create, read, update, delete ya. Jadi kita kelompokkan biar dia akan terlihat lebih rapi. Jadi data buku itu dia formnya.
Ini yang prosedurnya, ini fungsinya. Data member, ini pula dia. Ya. Nah, pertama kemarin ada data buku. Kita new. Nah, kita menggunakan kemarin namanya adalah frame form. Bisa juga menggunakan internal frame, bisa menggunakan internal frame form, cuman caranya agak beda waktu pemanggilannya. Jadi kita pakai yang Java frame form dulu, ya. Atau mungkin kita pengen buat menu utama dulu misalkan, ya. Kita buat menu utama dulu, ya. Itu contohnya seperti ini. Nah, ini dia. Saya buka lagi. Saya buat view kemarin. Saya buka dulu. Oke, kalau gini. Lambat. Nah, ini dia. Buka. Nah, ini dia view-nya kemarin. Nah, kita akan buat tampilan menu utama dulu seperti ini. Jadi apa sih fungsi menu utama itu? Menu utama adalah sebuah menu yang digunakan sebagai awalan atau startup dari sebuah aplikasi. Di mana dari menu utama tersebut kita bisa manggil form data buku, kita tutup balik lagi ke menunya, masuk lagi ke data member. Jadi bisa dikatakan dia adalah startup formnya. Ya, jadi selain dari login tadi, jadi dia login dulu nanti, baru masuk ke menu utama, baru nanti kita bisa mengakses menu-menu yang lain di menu utama. Ya, mungkin bisa kita buat menu utama terlebih dahulu, atau mungkin di sini kita buat desain login dulu, ya. Mungkin untuk kali ini kita akan coba buat desain terlebih dahulu aja. Kita akan buat keseluruhan menu antar muka dari sini. Ini ada menu utama, ada menu loginnya, ada entry data buku, ya, entry member. Lalu di sini ada peminjamannya, lalu ada entry data pengguna. Itu kita akan buatin terlebih dahulu. Nah, jadi mungkin di awal kita akan cocokkan saja. Kita akan buat misal pertama di sini menu utama. Ya, saya buka. Oh, ini buka dua deh ya. Oke. Nih, nah kalau menu utama di mana? Boleh di luar, boleh kita buatin lagi. Oh, ini saya buat di luar aja. Klik kanan. Ya, saya buat langsung di sini adalah Java frame form. Nah, seperti ini kita bisa buat F menu utama. Nah, mungkin di sini dia bilangnya warning is recommended the first class default packet. So, berarti dia menginstruksikan sebaiknya kita buatin sebuah packet. Ya, boleh kita buatin aja dulu. Kita tambahin satu lagi dulu. Kalau enggak ya langsung aja sih tadi ya. Kalau pengen buat menu form lagi ya kita tambahin di sini menu utama. Ini, nah di sini kita buatin frame form F menu utama. Oke, kita finish. Nah ini dia. Nah, untuk menu utama, misalkan Anda pengen ngedesainnya, ada kemarin ada color-nya misalkan ya, Anda bisa kemarin itu masuk ke bagian background di sini. Ya, bisa masuk ke background. Nah, kalau misalkan warnanya nggak tampil nih, ya, Anda bisa masukin dulu di situ yang kemarin namanya adalah panel. Oke, kita geser ke atas. Nah, ini dia panel. Misalkan Anda pengen penuhin dulu. Oke, baru Anda kasih background-nya. Warnanya seperti apa. Nah, seperti ini misalkan ya. Oke, terus misalkan kita pengen masukin yang namanya adalah menu utama. Jadi menu utamanya bentuknya kayak gini. Ini file, edit, view. Ini bentuk menu-menu itu seperti ini dia. Ya, ini adalah menu yang ada di dalam view-nya Java itu bisa kita juga buat ke dalam aplikasi kita. Ya.
itu dengan menggunakan namanya, kita lihat di sini. Nah, ini dia. Ya. Kita bisa pakai di sini namanya adalah untuk menubar terlebih dahulu. Jadi ini adalah view tambahannya nanti, ambil ini. Ini menubar namanya. Salah ya. Nah, ini menubar. Saya masukin. Nah, dia tampilnya bentuknya seperti ini langsung. Nah, gini dia. View, edit ya. Nah, jadi bisa bentuknya seperti ini. Nah, cuman ini adalah aplikasi kita. Kita jalanin. Kita coba run. Karena saya pakai Windows 7-nya, saya hilangin ininya, grafiknya. Jadi memang agak ya dasar sih. Cuman kalau Anda punya Windows 10 ya, atau mungkin Windows di atasnya, tampilannya seharusnya ini agak bagus sedikit sih. Mungkin bisa dilihat kan di sininya, saya nuruninnya biar apalah kecepatan dari komputer saya biar agak lebih cepat. Nah, kayak gini dia, cuman belum ada subnya di bawah kan. Nah, kita akan tambahkan bisa dengan cara pertama ini kita rubah dulu. Ya, bisa kita klik kanan di sini. Nah, ini bisa diklik. Nah, jadi setiap yang namanya di sini ada komponen ya, pada bagian palette ini. Setiap komponen itu kemarin dia memiliki namanya atribut, punya properties ya. Jadi enggak hanya beberapa yang mungkin bisa kita atur untuk settingan awal. Seperti misalkan yang namanya sebuah komponen itu sama pemanggilannya seperti sebuah objek. Jadi dia pertama misalkan nih ada namanya teks ya, kayak gini lah misalkan tulisan file gitu. Berarti itu adalah teks yang bisa Anda lihat atau sebagai pengguna kita lihat ya. Berarti teks yang tampil, ada labelnya, ada titelnya. Lalu masing-masing ini komponen tadi ini kan namanya palette karena kita ngambilnya dari sini nih, yang si menu bar itu ya, si menu bar ini dia. Dia punya nama ya, dia punya view tampilan. Nah, sedangkan si menu ini dia punya, bisa dikatakan ada menu, ada komponen, dalam komponen itu ada komponen lagi. Jadi itu namanya menu tuh. Ya sama kayak gini misalkan kita klik file gitu, ada new project, ada new file gitu. Nah, ini punya nama masing-masing dia. Ini namanya si file, ini namanya si new project, ini namanya si new file. Begitu semuanya. Ya, jadi dalam satu komponen si file itu dia punya komponen lagi namanya adalah new file. Dalam komponen file tadi ada lagi new project, open project dan sebagainya. Jadi ini juga disebut namanya adalah komponen. Di sini open project nih, ya atau mungkin yang ini. Ya, ini juga sebuah komponen. Jadi di dalam waktu kita masukin tadi, kita ulangi kembali, kita hapus ini, kita masukin kembali menu bar itu komponen. Jadi bisa dikatakan antar muka kita desain, sama lah kayak Anda buat CSS ya, Anda buat kayak HTML itu kayak misalkan ada gambar berjalan kayak edit tipe teks, edit tipe radio button ya, ada di HTML juga seperti itu, ada komponen. Cuman komponen itu Anda ketikin menggunakan kode HTML. Tapi kalau di sini dia sudah ada di situ. Mungkin kalau Anda ada diajarin belajar makromedia kemarin, nah samalah seperti itu dia. Anda tinggal tarik, dia membentuk sebuah komponen, membentuk sebuah antarmuka gitu. Nah, kita klik tadi menu bar tadi, kita masukin. Nah, ini bisa kita rubah. Klik sekali, pastikan kotaknya ini kuning dulu nih. Karena ini kan kalau sini ini pula dia, ini seperti ini pula. Nah, kita klik kanan, kita edit teksnya dulu. Nah, menu kita punya menu namanya data buku, data member. Kita samakanlah dia. Klik edit. Data buku. Nah, ini dia data buku. Kita masukin ini data member. Nah, Anda pengen nambahin, ini kurang, ini cuma 2, nambahin ini gimana? Anda bisa klik. Nah, beda antara klik ini satu objek, ini satu juga. Anda klik yang besarnya ini, sehingga dia membentuk seperti ini. Anda klik kanan. Nah, di sini Anda pilih ini, namanya adalah add menu namanya. Jadi dalam sebuah menu, ada menu lagi, add menunya. Ada sub menunya lagi nanti, kita add.
Nah, dia nambah J menu namanya. Anda add lagi namanya apa? Peminjaman pengguna keluar. Klik lagi ini, add lagi. Kalau dia tidak muncul, add menu, berarti Anda salah posisinya. Nah, kayak gini kan ya. Nah. Nah, lalu setelah Anda udah buat itu, Anda pengen ngedesain misalkan kayak di sini gitu ada subnya lagi, misalkan kita buat entry data buku gitu. Nah, cuman sebelum itu di dalam sebuah komponen selain dia memiliki title atau label yang tampil, dia juga punya nama. Ya, dia punya nama. Jadi komponen itu punya nama. Saya yakin Anda udah buat HTML itu ya. Karena saya ngacuin ke sana aja karena kan di situ udah masuk ke dalam kayak ngedesain edit gitu ya. Input tipe edit gitu ya. Nah, di situ kan ada Anda pasti lihat ada input tipenya misalkan teks. Pasti di situ ada juga name-nya apa gitu ya. Nah, komponen yang ada di dalam sini juga ada seperti itunya. Jadi Anda harus atur. Kalau enggak, Anda bisa lihat di sininya di bagian sort ini. Kita buka. Kita masuk paling bawah. Nah, ini dia. Jadi dia tidak berubah ya. Namanya masih J menu 3, J menu 4, J menu 5, ya, J menu 6, 7, menu bar, J panel. Nah, namanya masih itu gitu. Tetapi tampilan di sini kan udah berubah. Nah, ini adalah titelnya aja. Jadi kalau bisa dibilang, kalau kita ngecek ke sininya, itu cuman teksnya doang. Bukan namanya, hanya teks. Jadi teks itu adalah sebuah tulisan ya yang tampil kita sebagai penggunanya. Kita bisa ngelihat, oh ini teksnya ini. Cuman namanya itu kita rubah dengan cara klik kanan di sini di masing-masing objek ini ya, klik kanan. Anda bisa ambil di sini change variable name. Nah, jadi dia punya nama. Nah, kalau yang tadi kan edit, kalau yang ini adalah nama. Ambil, klik. Nah, kasih namanya. Berarti ini tadi namanya J menu 3 si data buku nih. Kita kasihlah dia J menu data buku. Kita oke kan? Nah, kita masuk ke sini lagi, kita lihat. Nah, dia udah berubah. Nah, terus kenapa nggak dari sini aja ngubahnya? Nah, Anda udah baca di sini. Ya, the not modify. Jadi itu nggak bisa dirubah. Gitu. Ya, Anda nggak bisa ngerubah, Anda nggak bisa ngapus juga, ya. Jadi itu udah permanen dia di sana. Jadi itu nggak bisa diutak-atik karena dia tidak bisa berubah. Nah, lalu kita balik lagi ke desain, kita atur lagi ini namanya semuanya satu-satu. J menu data member, oke kan lagi. Masuk lagi ke sini, change lagi J menu data peminjaman. Kalau ngerasa panjang ya pendekin tulisannya. J menu data pengguna. Misalkan data pengguna panjang ya udah menu pengguna aja gitu. Oke, J menu keluar. Ya. Jadi kalau nanti dijalanin, nah bentuknya udah seperti ini. Nah seperti ini dia. Ya, nah cuma bukan belum ada codingnya ya. Seharusnya kita klik ini tab muncul gitu menu data buku, cap muncul data member, cap muncul data pengguna. Nah cuman biar agak bagus, mungkin waktu diklik ini ada subnya lagi ke bawah gitu, ada pilihan ke bawah gitu misalkan. Anda pengen nambahin hal seperti itu, ya Anda bisa klik ininya, cap, Anda klik kanan. Nah di sini ada namanya ini add a from palette namanya. Ya, kita klik misalkan di sini yang pertama adalah menu item. Nah, dia bentuk seperti ini jadinya. Jadi ada subnya. Jadi dari sini ada subnya ke sini. Ya, kita klik ini ada subnya seperti ini. Jadi kalau kita jalankan bentuknya gini. Saya besarin. Nah ini. Nah dia muncul seperti ini.
Ya, nah bentuk seperti ini. Kita boleh di situ misalkan namanya entry data buku. Kita close-in. Kita klik ini sama seperti tadi, klik kanan, edit text. Entry data buku. Nah, lalu variabelnya ya buat juga menu entry data buku. Nah, terus mungkin ada pertanyaan kan, kenapa mesti dibuat seperti itu gitu ya? Ya pertama, setiap yang namanya komponen itu akan dipanggil. Anda harus kasih dia nama. Kalau enggak, gimana caranya bisa Anda gunakan? Ya, gimana bisa Anda suruh dia? Anda nggak tahu namanya. Si ini gitu kan, nggak ya sama kayak kita manggil orang kan. Si ini, tolong tampilin menu ini dong kan gitu. Ya sama kayak aplikasi juga seperti itu, harus ada namanya. Si menu, si entry data buku, buka from data buku. Nah, nanti waktu kita klik, kita buka dia. Ya, entry data member buka dia nanti gitu. Jadi kita harus kasih nama dulu. Nah, kalau title ya itu biar tampilan kita menarik. Kalau enggak ya enggak bagus dia. Ya. Terus Anda pengen misalkan kasih icon kayak gini, misalkan ini ada edit, ini ada ikonnya undo, misalkan ini ada ikonnya seperti ini gitu. Ya pertama Anda harus punya gambar dulu icon ya. Contohnya misalkan saya punya icon bentar ya, saya cari dulu ya. Saya stop dulu. Saya cari dulu gambarnya. Saya ambil icon aja. Nah, ini dia saya punya. Saya ambil yang agak standar aja ya. Nah, ini. Saya letakin di depan aja. Di belajar Java, di Java ya. Nah, ini. Ya, lihat lagi. Misalkan nih ikon-ikon apa aja yang bisa dipakai gitu. Nah, ini saya punya icon di sini ya. Anda bisa download di internet ya. Atau misalkan nanti saya copyin boleh kalau pengen mencoba. Ini icon saya buka. Nah, ini ada banyak ya. Ada misalkan PNG. Ini dia. Nah, ini ada beberapa icon-icon jenis seperti ini. Ini apa ya? Gambar ya. Cuman memang khusus untuk icon gitu. Gambarnya lebih kecil. Ukurannya cuman 24 kali 24 ya. Misalkan kita butuh desain yang bagus gitu. Ya sama kayak di ini di HTML, Anda harus kopikan dulu gambar-gambar mana aja yang pengen Anda pakai. Kalau enggak, saat dia berpindah, misalkan Anda kopiin ke teman Anda, ya gambarnya nggak ikut, dia nggak ngeload gitu. Jadi kita harus pertama, selain kita menyediakan gambar-gambar ini, icon-icon ini, Anda harus buatin dulu di sini filenya, foldernya. Kita buatin lagi package baru di sini. Nih, kita kasih namanya gambar misalkan. Atau icon lah ya, icon. Kita finish. Nah, jadi kita kopikan di situ nanti. Kita lihat lagi, kita masuk lagi, kita cari gambar. Misalkan saya pengen buatnya gambarnya seperti ini, ya. Atau saya tambahin, misalkan saya buat aja banyak aja. Saya masukin ini ya, ini. Terus saya sebut ini. Ya, intinya gambarnya mana aja. Kalau semuanya ya udah. Cuma kan agak berat aja sih gitu ya. Nggak digunain buat apa sih dimasukin gitu. Ya seperti ini. Oke. Saya ambil ini juga. Nah terus apa lagi? Misalkan ini. Ya sama, nanti tombol-tombolnya bisa kita modifikasi nanti dia. Nah ini. Ya semuanya kita ambil beberapa. Mana kira-kira kalau nggak ada yang bagus ya silakan di download, ketik aja di situ icon gitu ya, nanti banyak nanti nongol. Nah, misalkan sebanyak ini nih saya copy nih, nah ini ya saya contohin dulu ya, nanti kita bisa coba liatin. Kita copy ya, biasa kita copy biasa nih, copy. Nah kita pastikan di sini langsung di gambar nih, klik kanan paste dia, pastikan di icon di mana posisinya, paste. Nah itu dia udah masuk dia ke dalam
project kita. Gunanya buat apa? Jadi saat kita ngopin ke teman, gambarnya udah ikut ke copy. Kalau nggak Anda masukin gambarnya juga, ya dia nggak langsung akan error. Kenapa? Dia nggak akan ngeload gambarnya karena dia orang itu nggak punya gambar kita. Nah, ini sebaiknya sarannya gambarnya nggak boleh pakai spasi dia. Kayak gini kita ubah dulu namanya. Kita rename. Kita rubah. Seperti ini. Oke. Ada lagi. Nah, mungkin ini. Oke, ini juga. Ya, syaratnya sebisa mungkin jangan dikasih spasi. Oke, ini juga simbolnya kita hilangin. Cara ngelihatnya gimana ya? Klik aja 2 kali. Jadi nongol deh kayak gini bentuknya, kan gitu. Ya. Nah, lalu gimana sih cara masukin ke sini ya? Kita contohin satu. Kita ini ada 2 bagian dia. Sama kayak gini, kayak Java gini. Ini ada icon, ada teks, ada ini namanya shortcut dia ini. Ya, maksudnya itu kan kita ketik CTRL, kita klik ya, CTRL Shift N. Nah, langsung kebuka dia kan gitu. Ya, sama seperti ini juga ada nanti. Contohnya satu ini dulu. Nih. Atau yang di sini dulu lah ya, yang di sini. Kalau misalkan Anda pengen ngasih icon juga di sini nih, di dekat data buku nih, klik dia. Di sini ada menu icon nih, icon. Kita buka dulu ininya. Nah, dia nggak nongol, kita ambil ke sini. Oke. Oke, agak berat ya. Nah, ini. Oke, bentar ya. Ada telepon. Bentar aja. Oke, maaf ya. Ini ada informasi baru tadi. Mungkin oke, kita lanjut lagi sedikit. Nah, jadi tadi ya kita udah masuk tadi, ini tadi masuk ke
lagi. Nah ini tadi ya. Jadi klik dulu menunya, ini buku dulu. Nah kalau sini ini pula dia. Kalau ini ke sini pula dia. Nah kalau buku kan berarti dia komponen sendiri. Kalau yang ini komponen sendiri pula. Nah yang ini kita klik nih icon namanya di sini di properti. Jadi harus diklik dulu dia. Nah baru kita klik ininya. Titik tiganya nih. Nah dia muncul seperti ini. Nah kan paket nih. Paket kita kan punyanya icon. Kita ambil icon. Nah kita ambil icon. Nah, di sini kita klik ini, select file. Nah, ini dia gambar-gambar kita tadi. Ya, saya buat misalkan, ini misalkan ya. Nah, bisa juga pakai eksternal gini, cuman ya takutnya nanti filenya nggak ngikut waktu Anda jalankan di tempat lain error. Jadi saran paling sederhananya kita pakai yang ini. Jadi dia udah satu paket. Ya, nah kita oke kan. Nah, dia bentuk seperti ini kebesaran berarti dia. Ya, nah bentuknya gini deh. Nah, gini. Ya, semuanya kita cobain dulu, kita masukin icon. Nah, ini masukin lagi icon. Apa tuh member ya? Nggak ada orang tadi saya copy ini. Oke, saya copy dulu yang ada grupnya tadi. Nah, ini. Oke, saya masukin dulu ke sini. Oke, itu dia. Klik dulu, masuk icon, klik lagi, masuk ke sini icon. Nah, ini ambil yang gambar yang kita sesuaikan. Oke, seperti itu. Ini juga sama. Pinjaman, balik lagi ke sini. Pinjaman tuh kayak gini aja ya. Atau yang catatan tadi ada tuh. Nah, tinggal dipilih aja nih mana yang bagus. Nah, ini. Oke. Nah, ini pengguna. Ya gituin semuanya dia. Oke, ada pertanyaan. Maaf Pak video dengan oke. Sip. Oke, ini jadilah ya kan, gambar kan. Ini misalkan kayak gitu. Jadi kalau gambarnya besar kali jelek ya pasti. Intinya gambar tuh harus sesuai lah. Kalau standar ukuran gambar tuh kalau untuk icon-icon gitu kayak 16 kali 16, 24 kali 24 itu udah view yang bagus sih. Kalau agak besar dikit dia ada 48 kali 48 ya atau 36 kali 36. Ini dua. Oke. Nah, ada. Itu yang di bawah sini lagi kan ya pasti ya. Kita klik ini. Nah, kalau ini bisa juga klik icon atau kita klik ini 2 kali. Nah, agak susah deh kalau klik 2 kali agak lambat. Kita klik aja pastikan yang ininya nih. Nah, jangan ini, dia ada 3 nih. Ini sama ini. Kalau klik yang ini sama icon juga, masuk lagi ke sini, ambil. Seperti tadi juga. Salah saya. Nah, gitu. Kalau yang ini shortcut ya, klik 2 kali. Nah, dia muncul seperti ini. Anda pengen shortcutnya seperti apa? Misalkan CTRL Shift, nah, huruf apa sini misalkan CTRL Shift B misalkan. Ya, ini ketinggalan dia. Nah, kita ulang lagi, cep. Nah, nih, kayak gini dia bentuknya. Oh, nggak bisa kebalik ya. Shift-nya dulu jadinya. Shift CTRL lah. Shift CTRL misalnya. Oke. Nah, kita oke kan? Nah, kebentuklah dia seperti ini. Ya. Nah, kita coba jalankan. Running. Nah, bentuknya jadi seperti ini. Nah, ini dia. Ya, jadi itu cara yang bisa kita gunakan untuk membuat menu utama.
Di sini bisa kita kasih gambar, bisa juga ya. Nah, cuman di sini kalau untuk view basic dasarnya, kalau misalkan kita cari gambar nih. Nah, ini ya, kita bisa mungkin untuk ini nih. Ya, kalau basicnya sih bawahnya dia nggak ada gambar gitu ya, ininya. Ini kita bisa masukin gambar. Oke, mana dia gambarnya? Oke, harus masukin ini lagi ya, harus apa komponen satu lagi kayaknya. Nanti kita jelasin gimana install komponen dulu. Karena bawaannya dia kalau basically kayak gini dia JMake-nya dia tak ada. Oke, ya gue bisa masukin ya. Kayak gini nih, ini tambahan nih. Ini kalau aslinya nih nggak ada dia nih. Ya, yang dead itu. Oke, kalau dari sininya juga background aja nggak ada. Nah, mungkin kalau untuk gambar basic yang bisa kita masukin, nanti kita masukin dulu komponennya nanti. Oke, kita skip dulu. Ini saya buatin dulu semuanya seperti ini. Ya. Oke, salah saya. Oke, keluar nggak bisa ya. Keluar kan klik aja keluar langsung. Oke, ini boleh disamain, Bu.